Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Naura Dita Soleha dari PM02 Universitas Negeri Makassar Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, kali ini kakak akan membahas materi tentang atmosfer. Namun, sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, kakak ingin mengajarkan apa sih itu pengertian dari atmosfer. Nah, atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet termasuk bumi. Setelah itu, atmosfer juga terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Nah, secara umum, pengertian dari atmosfer merupakan lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi lapisan atmosfer, yang dimana atmosfer memiliki peran dan fungsi yang sangat penting di kehidupan makhluk hidup di bumi. Namun, adapun fungsi-fungsi atmosfer yaitu yang pertama, yaitu melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi, seperti meteor atau komet. Nah, yang kedua yaitu mengatur proses penerimaan panas dari matahari yang berlebihan dengan cara menyerap serta memantulkan temperatur bumi dari suhu yang ekstrim. Nah, yang ketiga yaitu melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Nah, fungsi ini sangat penting mengingatkan sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas. Nah, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi dan gas-gas atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 dapat memanaskan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Nah, selain pengertian dari efek rumah kaca, kita akan membahas tentang dampak efek rumah kaca, di mana naiknya permukaan suhu bumi, di mana para ahli menyatakan bahwa semakin memanasnya suhu bumi sekarang disebabkan oleh emisi rumah kaca di masa lalu. Nah, adapun juga terletak permasalahan terkait dengan mencairnya es kutub, yang dimana akibat panas yang berlebihan, hal ini bisa menyebabkan naiknya permukaan air laut dan mengakibatkan banyak daerah yang tenggelam. Nah, terdapat juga permasalahan tentang rusaknya ekosistem. Nah, akibat pemanasan global dan mencairnya es kutub, banyak ekosistem yang terancam rusak dan punah. Misalnya, kini beruang kutub hanya punya sedikit lahan untuk hidup akibat es yang telah mencair. Nah, selain materi yang kakak bahas tadi, terdapat juga materi tentang usaha mengurangi efek rumah kaca. Yang pertama, yaitu gunakan pemakaian listrik seperlunya saja. Dengan begitu, kamu berkontribusi dalam upaya mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Nah, yang kedua, yaitu beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Nah, yang dimana untuk meningkatkan hasil pertanian tidak harus menggunakan pupuk kimia atau non-organik, namun cukup menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal. Dan yang ketiga yaitu menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Nah, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan ini masih jarang ditemukan di Indonesia.
Namun adapun bahan bakar yang ramah di lingkungan. Nah, di antaranya yaitu panel surya dan juga bahan bakar listrik. Nah, yang keempat tentang mengelola limbah peternak, yang dimana limbah ini merupakan satu di antara penyumbang gas rumah kaca, terlebih limbah peternakan. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu menggalakkan reboisasi, yang dimana penanaman kembali hutan yang telah ditebang merupakan satu di antara solusi untuk mengatasi emisi gas rumah kaca di udara. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu penyebab efek rumah kaca, yang dimana penyebab efek rumah kaca adalah gas-gas rumah kaca, yaitu gas-gas dalam atmosfer yang menyerap gelombang panas. Nah, selain itu, gas rumah kaca yang terpenting adalah karbon dioksida. Nah, sinar matahari berupa gelombang elektromagnetik menyimpan energi saat sinar matahari mengenai bumi, sehingga bumi menjadi panas. Nah, terdapat juga tentang gelombang panas, yang dimana gelombang panas merupakan frekuensi lebih rendah jika dibandingkan dengan ketika dipancarkan matahari mengenai bumi. Nah, itu tadi materi yang kakak bahas tentang materi atmosfer. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini, yang dimana atmosfer itu mempunyai beberapa dampak positif dan juga dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia maupun tumbuhan. Nah, mungkin materi kali ini cukup sekian dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.